Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Deksa Medika selaku spesialis penyakit dalam. Selamat malam. Assalamualaikum Dr. Deksa. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok, ini kita bahas mengenai bahaya mutasi virus corona yang mulai tersebar informasinya Desember ini. Sebenarnya seperti apa sih, Dok, virus yang baru ini? Apakah membahayakan dan bisa menyerang siapa saja? Ya, jadi mutasi virus yang ada yang awalnya D614G itu yang sempat pada bulan Juli, Agustus itu kan sudah hampir tersebar ya, karena memang daya penularannya memang tinggi. Tapi ada virus baru nih yang bulan Desember itu ada virus dari Inggris sama Afrika Selatan. Untuk potensi penularannya memang dikatakan lebih cepat menular, tapi untuk menimbulkan derajat keparahan di COVID-nya sendiri itu masih belum banyak penelitian yang ada. Jadi sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian. Gitu sih. Baik, benar ini lebih mudah menyerang anak-anak, Dok? Ya, jadi sampai saat ini juga masih diteliti. Anak-anak meskipun mudah menular, tapi dia sistem imunnya, maksudnya untuk COVID ini masih bagus ya, jadi belum ada, maksudnya jarang ada untuk kasus anak yang benar-benar butuh perawatan, kecuali kalau dia ada penyakit bawaan atau penyakit yang lain yang menyertai. Baik, berarti kurang lebihnya sama seperti virus COVID-19 sebelumnya begitu ya? Ya, cuma daya penularannya itu lebih cepat memang. Baik. Kalau ini lebih rentan dapat menularkan ke anak-anak, begitu juga dengan usia rentan seperti lanjut usia begitu, Dok? Ya, jadi kan ada beberapa kondisi seperti penyakit-penyakit kronis atau komorbid yang dipunya, atau orang tersebut usianya lanjut termasuk kategori di atas 60 atau 65 tahun ke atas itu memang lebih rentan untuk terkena COVID. Dan yang paling di CDC dikatakan bahwa dia itu butuh perawatan di rumah sakit dan resiko kematiannya itu tinggi, jadi menimbulkan komplikasi yang lebih berat dan resiko kematiannya pun tinggi. Jadi memang orang-orang dengan populasi khusus seperti lansia, kemudian penyakit kronis seperti diabetes, penyakit gagal ginjal, kanker, HIV itu memang lebih dari beberapa kondisi itu lebih memperburuk kondisi dari COVID-nya sendiri itu. Baik, lalu apa perbedaannya mutasi virus corona yang baru ini dengan sebelumnya, Dok? Ya, jadi lebih terletak ke daya penularannya. Jadi dia itu lebih cepat menular. Tapi apakah menimbulkan komplikasi yang lebih berat? Masih belum ada penelitian yang benar-benar menyebutkan bahwa virus mutasi tertentu menyebabkan komplikasi yang lebih berat. Kalau gejala yang ditimbulkan sama atau tidak? Kurang lebih sama. Jadi tidak ada perbedaan ya? Untuk saat ini memang masih sama dan belum ada perbedaan. Apa yang perlu diwaspadai dengan adanya mutasi virus corona ini, Dok? Ya, jadi saya pengen meng-underline atau menggarisbawahi memang COVID sendiri ini kan belum beres ya. Meskipun sebelum ada mutasi ini, dia ini daya penularan kemudian menimbulkan komplikasi yang berat aja sudah membuat kita was-was. Nah, ditambah lagi dengan adanya mutasi, ini yang daya penularannya lebih cepat. Nah, itu tadi yang membuat kita sering was-was apakah ini lebih berbahaya atau tidak. Itu yang membuat. Jadi yang terpenting adalah pencegahan. COVID itu pada dasarnya untuk mengatasi pandemi ini adalah pencegahan. Jadi ya itu kita sudah dibekali dari awal bahwa kita harus memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. 3M ini sudah cukup ya untuk menjaga diri dari virus mutasi yang baru dari COVID-19 ini, Dok? Iya, secara individu ya. Tapi kan problem penyakit ini tuh nggak hanya terletak pada individu kita sendiri aja. Community, masyarakat, dan negara. Jadi selain 3M, kemudian kita harus melihat ventilasi durasi jarak. Jadi ventilasi di ruang kerja kita, di tempat tinggal kita, kemudian durasi kita kalau misalnya di rumah itu jangan di ruangan tertutup terlalu lama, atau yang habis kerja dari luar itu ibaratnya harus harus punya kamar khusus agar tidak menimbulkan kontak dengan yang lainnya. Sama yang terakhir,
jaga jarak, utamanya khusus pada orang tua atau yang punya komorbid. Sambil pemerintah terus meningkatkan 3T. Jadi testing, tracing, dan treatment tadi yang paling penting. Baik, bagaimana treatmentnya dok untuk pasien mutasi COVID-19 ini dengan pasien COVID-19 sebelumnya? Sama atau ada perbedaan? Masih belum ada data. Jadi saya nggak berani banyak ngomong, tapi selama ini kalau kita mendapatkan pasien dengan COVID-19 yang positif, treatmentnya yang sesuai dengan alur Kemenkes edisi 5 yang terakhir itu. Berarti belum ada bagaimana treatment resminya, SOP resminya untuk merawat begitu ya dari pasien mutasi COVID-19 yang baru ini. Masih diteliti begitu ya dok ya? Betul, karena mutasinya sendiri itu masuk Indonesia atau tidak kan kita belum tahu juga. Itu yang terpenting. Jadi kita nggak ada benar-benar belum ada karena barangnya aja belum kita deteksi, maksudnya kayak gitu ibaratnya. Tapi kalau gejala yang timbul, ini banyak yang memberikan informasi simpang siur kan dok, boleh dijelaskan bagaimana gejala-gejala yang ditimbulkan dari mutasi virus COVID-19 ini? Ya, pada dasarnya sampai saat ini gejalanya itu ya mirip-mirip dengan COVID-19 yang sebelumnya. Saya ingin mengingatkan bahwa ada berita yang baru-baru ini bahwa ada gejala baru delirium, atau ada gejala baru dia ini menyerang kulit. Pada dasarnya sebelum ada mutasi pun gejalanya itu sudah ada seperti ini. Jadi kan dia menyerang hampir ke semua organ ya, hampir kalau yang pernah saya baca itu 9 organ yang diserang. Jadi dia ini salah satu kalau media di luar itu nyebutnya adalah the great invader. Jadi dia ini menyerang organ-organ khusus. Kalau kita dari atas runut, otak diserang, kemudian di mata diserang juga, mata merah, hidung, gangguan penciuman, lidah, gangguan perasa, kemudian di paru dia menimbulkan sesek, kemudian di jantung dia bisa menyebabkan adanya radang di jantung, saluran cerna gampang diare, terus liver gampang terjadi peningkatan serum SGOT, SGPT, kemudian bisa terjadi gangguan ginjal, kemudian yang itu gangguan kulit, salah satu artis ternama di Indonesia kan habis kena COVID ada yang manifestasinya itu ada di kulit. Jadi tergantung masing-masing individu ya dokter ya? Betul, tapi apakah semua orang ini bakal kena 9 organ ini tergantung. Jadi belum ada sampai saat ini. Dan yang perlu diwaspadai adalah long COVID. Jadi setelah sembuh itu ada beberapa orang atau beberapa populasi itu yang masih mendapati dirinya masih ada gejala sisa yang dinamakan long COVID. Meskipun itu sebenarnya sudah sembuh ya? Apa? Ya, sudah sembuh. Meskipun sebenarnya sudah sembuh? Betul, meskipun sudah sembuh. Apa penyebabnya itu dok? Penyebabnya sampai saat ini pun masih dicari. Kenapa virus ini yang awalnya itu hanya menyerang sistem pernafasan, yang awalnya karena kita belum tahu, ternyata kan menyerang hampir ke semua organ. Nah ini masih belum tahu. Tapi resikonya ada kalau misalnya dia itu usia tua, kemudian dia ini waktu pertama kali kena COVID dia langsung ada lebih dari 5 gejala, itu bisa menimbulkan resiko untuk terjadinya long COVID itu tadi. Ada kemungkinan tidak virus ini bersembunyi di dalam tubuh manusia begitu dan menunggu saatnya ketika imun manusia tersebut rendah dan muncul kembali dok? Untuk saat ini belum ya, karena kalau kita lihat grafiknya itu dia ini meningkat pada hari ke-5, ke-6, 7, kemudian ini menurun. Kecuali pada kondisi pasien yang sistem imunnya terganggu. Nah ini bisa lama nih gejalanya. Yang itu saya sebutkan tadi, sistem imunnya terganggu seperti penyakit-penyakit komorbid seperti diabetes, gagal ginjal, atau usia tua tadi. Kalau melihat fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia dok, dan juga mengingat sudah perlu diwaspadai nih mutasi virus corona yang sudah menyebar di beberapa negara. Siap atau cukup tidak fasilitas yang ada di Indonesia nih dok? Saya rasa pemerintah sudah berusaha dengan keras, tapi harusnya bisa ditingkatkan lagi. Karena melihat kondisi saat ini di lapangan yang di mana-mana rumah sakit itu penuh, jadi itu agak membuat khawatir juga, apalagi juga nakesnya juga banyak yang terkena COVID. Jadi itu bisa melumpuhkan pelayanan juga kalau misalnya tidak dilakukan maintain dengan baik. Baik, kita masih terus ngobrol dengan Dr. Deksa untuk membahas seperti apa mutasi dari virus corona ini. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.